Halo, berjumpa kembali dengan saya Erwin Supandi. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 18 September 2020. Pada perdagangan 18 September 2020 ini, IHSG ditutup plus 0,41% ya, dengan aksi jual asing yang masih tetap net sell di level 999 bio ya, miliar. Nanggung banget ya, 999, angka bagus. Ya, kita langsung aja secara chart. Saya akan ulas secara chart, dan sebelum saya mulai, saya pada tanggal 18 September 2020 kita mengadakan live trading di IG, di Instagram ya. Dan Bapak Ibu bagi yang belum sempat nonton, silahkan ke Instagram saya. Silahkan di search saja dengan akun nama Erwin Supandi. Di dalam situ ada rekaman yang Bapak Ibu bisa nonton. Kita mengulas secara live waktu itu ya. Ada beberapa yang akan saya review nanti, saham yang waktu itu saya suruh belanja, dan pada penutupan endingnya seperti apa. Nanti Bapak Ibu akan bisa lihat. Dan sebelum saya mulai, silahkan di like dan subscribe channel YouTube saya ini ya. Dan apabila Bapak Ibu merasa mendapatkan manfaat yang baik dari channel YouTube ini, dukung saya dengan cara share ya. Silakan di-share channel YouTube ini agar semakin banyak orang yang mengerti dan bisa mempelajari seperti apa itu namanya technical saham. Oke, kita mulai aja di market review saya perdagangan hari ini. Ya, seperti Bapak Ibu lihat, setelah 3 hari berturut-turut merah, hari ini hari Jumat 18 September 2020, rebound, market sempat rebound, walaupun reboundnya menurut saya masih lemah ya, karena dia hanya sekedar menutup gap dan dia balik di area gap itu. Jadi belum ada tanda-tanda rebound yang signifikan. Jadi masih rentan ya, masih rentan. Jadi Bapak Ibu bagi yang hari ini belum sempat belanja, yang masih ragu-ragu, jangan khawatir. Memang bahwasanya marketnya masih belum kondusif. Dan sifatnya sekarang masih spekulatif buy semua ya, semua sifatnya masih spekulatif buy. Dan hari ini sektor-sektor yang trending ada pada, kita coba cek. Ya, kita lihat ada sektor trade ya yang bagus. Ya, sektor trade penutupan kinclong ya, ditarik naik. Bagus, termasuk oke banget ini. Nah, tapi saya kok kalau yang kayak begini-begini saya cenderung hati-hati ya. Apalagi sudah semakin dekat dengan level V-line-nya, level resisten. Jadi waspadai saja, akan koreksi. Dan kalau memang masih oke ya, coba ini kita lihat di besok Senin bagaimana dengan sektor ini ya. Lalu selain sektor ini ada sektor basic industry. Basic industry lumayan oke ya, walaupun masih sifatnya masih flip-flop, masih sideways. Tapi dia udah ada tanda-tanda perjuangan ya, mulai kembali masuk dalam selendang. Itu tanda-tandanya dia udah mulai naik ke atas tren jangka pendeknya ya. Selendang itu sebagai indikator dalam jangka pendek dia posisi uptrend atau downtrend. Jadi kalau candle ini bisa naik ke atas selendang, itu akan baik, cukup baik ya, akan baik. Lalu properti. Nah, properti kita harus cermati karena posisinya sudah agak tinggi dan saat ini dia masih belum ada kepastian apakah dia bisa breakout apa dia turun. Hari ini persis tutup di level V-line-nya ya. Jadi persis dia di V-line seperti Bapak Ibu bisa lihat di layar. Ini angkanya sama semua, 347, 347, 347. Jadi berderet-deret ini ada di level V-line. Jadi kita lihat besok Senin ini apakah properti masih akan lanjut apa enggak. Dan sebagai catatan,
yang bikin trending properti ini sebenarnya nggak banyak sebenarnya. Banyak yang masih sama, masih ambles. Sektor properti ini naik cuma karena satu saham doang. Jadi nanti coba Bapak Ibu saya akan beri gambarannya. Saham apa sih yang bikin naik di sektor ini? Kemudian ada mining ya. Mining juga bagus, bisa dicermati dan ya, mining. Tertahan di level V-line, yang mana di level tren jangka panjang dia tertahan, walaupun secara jangka pendek dia masih tertekan ya. Dia sedikit masih, harga rata-ratanya sektor mining ini masih di atas sektor rata-rata sektor mining di jangka panjangnya. Dan saya melihat pada dasarnya ini masih cukup bagus ya. Dia posisi di support. Jadi saya lebih prefer ini ya, mining, lebih prefer mining dibandingkan sektor yang lainnya. Lalu yang cukup menarik saya masih bisa lihat adalah sebenarnya sektor agri, tapi sektor agri tadi menjelang penutupan sahamnya dibanting. Ada salah satu sahamnya yang kebetulan bobotnya cukup besar dibanting ya. Bukan dibanting, terkena aksi jual di last minute ya, ketika injury time. Saham apa itu? Yes, Bapak Ibu pasti sudah tahu, Astra Agrolestari. Hanya begitu masuk di menit 3.50 ya, jam 3:50, jam 2:50, kan freeze tuh. Begitu buka jam 3, market buka, perdagangan kita lihat di last minute bahwa Ali sudah di bawah ya. Ini chartnya seperti ini. Nah, seperti ini. Cukup bikin shock, dan saya sangat beruntung, saya sempat jualan di 11.025 ya. Saya akan kasih lihat bukti saya sempat jualan Astra Agrolestari di level itu tadi pagi. Ya, yang seperti Bapak Ibu lihat di layar, ini adalah bukti ya, order list saya sempat jualan Astra Agrolestari jam 11. Saya nggak duga kalau Astra Agrolestari ini akan jatuh ya. Saya cukup kaget juga kalau ternyata sudah sempat jualan ya. Walau begitu saya lihat sebenarnya pada dasarnya masih oke ya. Astra Agrolestari saya lihat pada dasarnya masih oke, dan dia saat ini tertahan di level dekat skyline ya. Jadi kita coba cek nanti pada perdagangan berikutnya ya. Senin, apakah dia bisa rebound ya, bisa rebound lagi. Tadi ada beberapa teman yang sempat dapat di harga penutupan ya, 10.075. Kalau model begini biasanya pembukaan bisa langsung ngegas, tapi saya nggak tahu nanti hari Senin bagaimana. Nah, ini bisa kita pakai untuk buy on weakness juga sih sebenarnya. Kemudian sektor infrastruktur. Nah, infrastruktur ini oke ya, cukup oke. Dia udah mulai masuk ke dalam. Dan menarik untuk dicermati ya, Kalau saya lihat tren ini, kalau dia bisa breakout di atas lendang, ini akan bagus sekali ya. Jadi kita coba perhatikan dalam beberapa waktu ke depan, dia bisa breakout selendang, infrastruktur bisa dipegang. Nah, infrastruktur ini adalah sahamnya, emitennya yaitu PT Telkom, yang ini persis sekali Bapak Ibu bisa lihat, dan PT Telkom ini sekarang lagi oke karena dia udah di atas lendang. But, ada tapinya ya. Dia ini posisi masih belum keluar dari level ini, level resisten ini, karena dia masih di bawah bayang-bayang ini nih, dia masih sideways di sini. Jadi saya melihat Telkom itu kembali harus menguji resisten besok. Kalau besok Senin dia bisa naik nangkring di atas 2000
900 ya, kalau dia bisa di atas 2.900, Telkom boleh diperhatikan untuk dibeli ya. Harap perhatikan kalau Telkom ini bobotnya berat dan sangat-sangat lamban. Jadi hati-hati ya. Oke, sekalian aja saya ulas beberapa saham untuk perdagangan di hari Senin ya. Tapi ingat, saya kok lihat hawanya masih kurang kondusif ya setelah hijau tadi yang menurut saya hijaunya serba nanggung. Jadi untuk perdagangan Senin kita hati-hati aja. Telkom masuk salah satu rekomendasi saya untuk perdagangan Senin. Lalu kedua ada, kita coba cek Bank BRI ya. Nah, BRI ini kalau bisa naik ke level 3.300-an, ini bisa untuk dicermati. Ya, sekarang penutupan tadi di 3220, at least kalau dia bisa naik ke atas, melampaui 3270 aja udah bagus ya. Di atas 3270 yang mana merupakan high dari hari ini, itu udah bagus banget ya. Silakan dicermati untuk BRI. Lalu kedua adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri ini banyak diakumulasi oleh asing sepanjang minggu kemarin, dan dia yang penurunannya paling sedikit di antara semua sektor finance yang ini, ya, yang khususnya market cap. Jadi silakan dicermati untuk minggu depan. Kalau dia ada pergerakan yang positif, boleh. Lalu BBNI, ini juga kalau dia bisa naik di level 4.810 di atas 4.810 itu juga silahkan dicermati, itu cakep ya. Nah, ada dua sebenarnya sektor basic, ada beberapa, bukan dua aja, ada beberapa sektor basic yang menarik perhatian saya. Pertama INKP. INKP ini dia kembali ya, ada perlawanan balik, dan saya lihat kalau besok dia bisa naik Senin dan Selasa, kalau bisa naik ke atas 9250, ini bisa dicermati ya. Silahkan dicermati, di atas 9250 boleh akumulasi lagi, boleh average up. Dan satu lagi yang menarik sebenarnya adalah Barito Pacific. Ini memang lagi downtrend banget, saya tahu. Tapi saya lihat ini ada di area supportnya. Mungkin spec buy untuk cari sekitar 5-6%-an mungkin masih oke ya untuk Barito. Tapi disclaimer on khusus Barito karena apa? Di sini ada rule-rule yang Bapak Ibu harus tahu. Karena dia posisinya downtrend, maka Bapak Ibu harus siap cut loss. Cut loss-nya di level berapa sih? Kalau Bapak Ibu spekulasi besok, Senin atau Selasa, level cut loss-nya di level 700-an. Di bawah 700. Kalau dia di bawah 695, silakan di cut loss. Harus cut loss malah. Kalau di bawah 695 harus cut loss. Selama belum tembus 695, boleh hold. Saya gambarkan supaya, kenapa sebenarnya 697 sudah oke, cuma buat validasi untuk confirm ya. Nah, kalau dia di bawah 695, clear out ya, selesaikan. Oke, mungkin ini aja dulu. Saya buat hari Jumat itu ada 2-3 video lah, live IG ya, live trading dan market review, dan satu ulasan. Nah, yang ulasan ini lebih untuk VIP. Tapi Bapak Ibu saya rasa nonton yang IG dan market review yang ini udah sangat-sangat melengkapi, udah more than enough saya yakin. Kalau masih belum bisa ada gambaran terhadap market, ya berarti Bapak Ibu harus belajar. Memang technical analysis itu gampang-gampang susah. Dan kalau saya bilang, kalau dengan teknologi yang sekarang, sudah sangat gampang untuk dipelajari, karena Bapak Ibu mencermatinya sudah nggak perlu tarik garis ya. Khususnya di tempat saya ya, kita menggunakan metode kuantitatif namanya. Tidak perlu tarik garis ya, kita sudah buat algoritma intelijen ya, istilah saya, bahwa kita mencermati ada tren jangka pendek, tren jangka menengah, dan tren jangka panjang. Itu tergambar dari
Selendang sebagai tren jangka pendek, Skyline tren jangka menengah, dan V-Line tren jangka panjang. Kita cukup cermati 3 indikator ini saja, Bapak Ibu sudah bisa mengkalkulasi risk manajemennya. Beli di support, jual di resisten. Atau kalau nggak, money manajemennya. Ketika masih di selendang, kita maksimum 30%. Ketika sudah sampai Skyline, kita 50%. Dan ketika sampai di atas V-Line, kita 80%. Ada semua petunjuknya, ada panduannya. Bagi Bapak Ibu yang mau join grup VIP, belajar bareng, silakan. Silakan japri saya, WhatsApp dan Telegram ada di deskripsi. Jangan lupa apabila Bapak Ibu mendapatkan manfaat yang baik dari channel YouTube ini, silakan share. Oke, have a nice weekend Bapak Ibu. Stay safe, stay healthy, dan apabila Bapak Ibu harus bepergian keluar, pesiar keluar, pastikan gunakan masker. Dan rajin-rajinlah mencuci tangan. Oke, selamat beristirahat akhir minggu. God bless.